Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan kedua dalam kajian kita terhadap kitab Tafsir Jalalain dalam program 10 menit mengaji Tafsir Jalalain yang insya Allah akan kita laksanakan setiap hari. Sebelum kita mengkaji kitab ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini apa yang kita kaji nanti memberikan kebermanfaatan bagi kita dan kita mendapatkan petunjuk untuk lebih dekat kepada Allah. Amin. Dalam pertemuan kedua ini kita akan mulai mengkaji surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah utawi surat Baqarah madaniyatun iku bangsa madaniyah. Wahia utawi surat Baqarah mi'atani itu 200, wasitun dan 6, au sab'un atau 7, wathamanuna dan 80 apane ayatan ayate. Surat Baqarah merupakan surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang diturunkan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kalau sebelum berhijrah ketika di Mekah namanya Makkiyah. Dan surat Al-Baqarah ini jumlah ayatnya ada 286. Ada juga yang mengatakan 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Allahu utawi Allah a'lamu iku luwih ngudaneni lebih mengetahui bimuradihi kelawan kersane Allah, kelawan kehendake Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Apa sih makna alif lam mim dalam surat Al-Baqarah ini? Dalam tafsir ini, alif lam mim merupakan suatu lafal yang Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang tahu. Jadi tidak usah dimaknai. Alif lam mim maknanya apa? Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu maknanya. Jika dalam tafsir lain mungkin alif lam mim ada yang memaknai alif maknanya apa, lam maknanya apa, mim maknanya apa. Tetapi dalam tafsir Jalalain ini Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu makna dari alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab utawi iki ai hadzal kitabu utawi ikilah kitab alladzi yaqra'u kang membaca hu ing alladzi sinten Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad la raiba iku ora ana kemamangan iku maujud ai la syakka tegese ora ana keraguan iku maujud fihi ing dalem dzalikal kitab annahu ing sak temene dzalikal kitab min indillahi iku saking ngersani Gusti Allah. Wa jumlatun nafi utawi jumlah nafi khobarun iku dadi khobar. Mubtada'u kang utai mubtada'i khobar dzalika iku lafal dzalika. Wal isyaratu lan utai penggunaan isim isyarah bihi kelawan dzalik li ta'zimi iku kanggo ngegungake. Ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi. Bahwa kitab ini, kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada keraguan di dalamnya bahwa apa yang dibaca tersebut min indillah. Al-Quran tersebut adalah wahyu Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Wa jumlatun nafi dalam ayat ini menggunakan la raiba fi, ada kata la itu tidak ya. Makanya disebut jumlatun nafi. Ini sebagai khobar dari dzalikal kitab. Ini menunjukkan apa? Ya benar-benar tidak ada keraguan. Itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan wahyu Allah. Nah, di sini penggunaan kata dzalika isim isyarah ini li ta'zim. Fungsinya adalah untuk mengagungkan. Jadi ayat ini juga mengajarkan kepada kita Al-Quran itu agung. Bahwa kata-kata di dalam Al-Quran pun mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Maka kita diajari bahwa kita juga harus mengagungkan Al-Quran. Jadi jangan sembarangan. Jadi kalau umpamanya
kita ada seseorang, li ta'zim itu umpamanya seseorang, kita punya teman namanya Budi. Pak Budi ini kita hormati. Tidak mungkin kita langsung ngomong, Pak, hei Budi, gitu, tidak. Hai Bapak Budi, ya, menggunakan kata Bapak ini li ta'zim gitu ya. Lah di sini maknanya hadza tetapi menggunakan dalika. Itu juga untuk li ta'zim, mengagungkan Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin. Hudan iku nuduhake khobaru sanin iku dadi khobar kedua. Aihatin tegese kang nuduhake lil muttaqina marang wong-wong kang bertakwa. Asairina yaiku wong-wong kang ndadekake kabeh ila takwa marang takwa bimtisalil awamiri kelawan nglaksanakake pira-pira perintah wajtina bin nawahi dan menjauhi larangan. Litiko ihim krono oleh ngedoine mutakin bidzalika kelawan mengkono-mengkono imtisalul awamir wajtinabun nawahi annaro ing neraka. Predikat kedua, penjelas kedua dari dzalikal kitab bahwa kitab ini merupakan penunjuk yang menunjukkan orang-orang yang soirina ila taqwa, orang-orang yang berusaha untuk menjadi takwa. Mutakin dalam tafsir ini dimaknai as-soirina ila taqwa. Jadi orang-orang yang berusaha untuk menjadi takwa. Jadi untuk menjadi takwa itu harus berusaha. Tidak mak bedunduk, tidak ujuk-ujuk orang itu bertakwa, tidak. Harus as-soirina ila taqwa. Harus ada upaya untuk menjadi takwa. Makanya saya memberanikan diri mengkaji tafsir Jalalain ini di YouTube walaupun ini berat gitu ya. Tetapi saya memberanikan diri walaupun diri saya belum bertakwa, akhlak saya belum baik, tetapi saya memberanikan diri untuk apa? Agar saya mendapatkan hudan. Dan kemudian saya upload di YouTube ini agar orang lain juga siapa tahu yang ingin mengkaji dzalikal kitab itu mendapatkan hudan. Jadi kita bersama-sama mengkaji ini untuk mendapatkan hudan. Semoga amin Allahumma amin. Lah, di sini Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin yang menunjukkan orang-orang yang berusaha untuk sampai kepada takwa. Ketika orang-orang ini berusaha untuk sampai kepada takwa, maka pasti imtisalu awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan untuk mengetahui perintah itu yang mana, larangan yang mana, ya kita harus mengkaji dzalikal kitab. Tanpa kita mengkaji dzalikal kitab, maka perintah dan larangan kita tidak tahu. Ya, ini sumber primer hukum Islam kan dzalikal kitab ini. Kitab yang kita baca ini, yang kita kaji ini, kitab Al-Qur'an. Maka di sini mengkaji tafsirnya ini merupakan salah satu usaha agar kita soirina ila taqwa. Amin. Nah, di sini ketika seseorang soirina ila taqwa ya, menunjukkan kepada orang-orang yang berusaha kepada takwa dengan menjalankan perintah dan larangan tersebut, maka mereka juga orang-orang yang berusaha ini berarti juga akan menjauhkan diri dari neraka. Karena afterlife nanti di akhirat itu neraka dan surga. Kalau imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, dengan rahmat Allah dia akan masuk surga. Begitu juga orang yang tidak imtisalu awamir wajtinabun nawahi, ya nanti masuknya neraka. Maka dari itu mengkaji kitab agar sampai kepada hudan ini menjadi penting untuk kita lakukan. Semoga kita dapat istiqomah, kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengkaji dzalikal kitab ini sehingga kita memperoleh hudan. Mungkin pada pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini karena sudah 9 menit lebih. Dan kita akan meneruskan besok untuk mengkaji siapa sih orang-orang yang bertakwa. Bentuknya seperti apa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan selanjutnya itu yang akan menjelaskan siapa sih muttaqin. Sebelum saya mengakhiri kajian ini, saya ingin membacakan refleksi saya. Refleksi dhaif saya
dari hudan lil mutakin ini tadi, bahwa orang-orang yang ingin menjadi takwa tanpa petunjuk Al-Quran itu laksana seseorang memasuki labirin tanpa peta. Ia tidak akan kemana-mana, ia hanya berputar di situ dan di situ saja tanpa sampai kepada tujuan sebenarnya. Mungkin orang memasuki labirin dia bisa keluar, tetapi dengan peta dia akan lebih mudah. Kalau tidak dengan peta pasti bersusah payah, pasti kebingungan. Tapi dengan memegang peta maka dia akan lebih mudah. Lah dalam konteks ini, dalam Al-Quran ini, Al-Quran adalah petunjuk yang ada kalau dalam tanda petik peta untuk sampai kepada takwa. Makanya agar kita sampai kepada takwa, mari kita mengkaji Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan di-share atau dihidupkan loncengnya agar ada pemberitahuan sebagai usaha kita untuk terus istiqomah ya mengkajinya. Dan atau mungkin silahkan masuk di grup WhatsApp agar setiap ada kajian sudah langsung bisa melihatnya. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.